Dan sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Mulai dari Muharram sampai bulan Dzulhijjah, 12 bulan. Dari 12 bulan ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang haram. Apa artinya kemarin haram? Ya, selain mulia apa maknanya? Ya, pahala di apa di dalam? Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya bulan haram. Sebagaimana ada namanya tanah haram Makkah dan Madinah, orang yang beramal di dalamnya maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini bulan haram ini, 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian yang keempat bulan apa? Yang bulan apa? Selain Ramadan. Ramadan bukan haram. Ya, bulan Rajab, ya, Rajab. Kata Nabi, wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, ya. Baik, sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Muharram, dan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa apa? Ya, Asyura, ya. Kalau tanggal 9 Zulhijjah, ya, Arafah. Coba ditunjuk, kalau dari tunjuk susah ya. Siapa yang mau ditunjuk dulu? Ya, Anda. Puasa tanggal 10 Muharram. Asyura. Tanggal 9 Muharram. Apa? Ya, Tasu'ah. Dari kata apa? Tasu'ah? Tis'ah. Jadi Tasu'ah, Tis'ah. Dzulhijjah sudah selesai ya, tanggal 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan puasa Arafah. Maka ini menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang sudah berlalu, kemudian setahun yang akan datang. Adapun puasa pada tanggal 10 Muharram, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, maka beliau, ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sana allati qablahu. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa Asyura tanggal 10 Muharram ini menghapus dosa setahun yang sudah berlalu, ya. Perkiraan hari apa ini? Hari Kamis atau hari Jumat? Hari Minggu lalu ya. Berarti tanggal 10 Muharram hari 10 Muharram. Hari Ahad. Ingatnya hari Ahad. Ya, hari Ahad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah puasa Asyura ini beberapa jenjang, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah puasa Asyura itu di Mekkah. Ya. Jadi Nabi sudah puasa Asyura di Mekkah. Ini fase Mekkah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Quraisyun yasumuna fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah mereka itu sudah berpuasa Asyura. Fasomahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Jadi ini sebelum hijrah ya. Karena Nabi lahir di mana? Ya, di Mekkah lahirnya, kemudian meninggalnya di kota Madinah. Nabi ketika masih di Mekkah, Nabi sudah puasa Asyura. Dan orang Arab jahiliyah, jadi ini spesialnya bulan Muharram ya. Jadi bulan Muharram itu diagungkan oleh banyak agama. Bukan cuma agama Islam saja, tapi orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Arab Quraisy ya, yang kafirnya mereka juga mengagungkan 10 Muharram ini sampai mereka berpuasa. Ya. Fase yang kedua adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hijrah. Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah menuju ke Madinah. Ya. Ini fase yang kedua.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW sudah sampai di Madinah, maka fawajada al-Yahuda siyaman yawma Asyura. Maka Nabi menjumpai orang-orang Yahudi puasa Asyura. Jadi tadi orang kafir Quraisy, sekarang orang-orang Yahudi. Faqala lahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bertanya kepada mereka, ma hadzal yawm alladzi tasumuna? Hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Kata orang Yahudi, hadza yaumun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu fasawmahu Musa syukra fa nahnu nasumuhu. Ini adalah hari di mana Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaumnya, dan hari ini juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka kami pun mengikuti Nabi Musa. Ini jawabannya siapa? Yahudi. Ya, jawabannya orang Yahudi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan, anak Allah. Adapun orang Yahudi, maka mereka mengatakan Uzair anak Allah, ya, dan seterusnya. Ya. Ini fase yang kedua, ya. Jadi Nabi tiba di Madinah. Fase yang ketiga, jadi awalnya Asyura ini hukumnya adalah fardu, wajib, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, fase yang ketiga, falam mafturid Ramadan, Ibnu Umar mengatakan ketika Ramadan sudah diwajibkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Asyura yaumun min ayyamillah. Sesungguhnya Asyura itu adalah hari dari hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa somahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau puasa silahkan, yang tidak mau silahkan. Sehingga kata para ulama kita, dari hukum awalnya itu wajib, maka turun menjadi sunnah, digantikan oleh puasa apa? Ramadan. Ya, Ramadan. Ini fase yang ketiga. Kemudian fase yang keempat, ya, ketika Nabi SAW sudah menjadikan puasa Asyura ini yang hukumnya wajib tadi menjadi sunnah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahudu wal ansar. Sesungguhnya Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnah al-yaum at-tasi'. Kalau datang tahun depan, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9, yang dikenal dengan puasa apa? Tasu'ah, ya, Tasu'ah. Falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, tanggal 9 Muharram sempat dikerjakan Nabi atau tidak? Ya, tidak sempat, karena Nabi keburu meninggal dunia. Tapi ini menjadi sunnah yang sabitah, sunnah yang tetap, karena Nabi sudah mengucapkan, hanya saja namanya ajal tidak ada yang tahu. Ya, Nabi sudah mengatakan, insya Allah kita akan puasa tanggal 9 tahun depan. Ternyata ajal sudah tiba. Ya, ikhwatal iman azakumullah. Jadi ini 4 tahapannya. Jadi yang pertama di mana tadi? Ya, di Mekah. Orang-orang Arab jahiliyah puasa, Nabi juga SAW berpuasa. Kemudian yang kedua, di Madinah, Nabi menjumpai orang-orang Yahudi puasa. Mereka agungkan hari tersebut karena mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka Nabi mengatakan bahwa kami lebih berhak untuk mengikuti Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, ketika diwajibkan puasa apa? Ramadan, maka status puasa Asyura yang awalnya itu wajib menjadi sunnah. Ya, kemudian yang keempat, ketika Nabi menjumpai orang Yahudi puasa,
maka Nabi mengatakan kalau tahun depan saya masih hidup, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 yang dikenal dengan puasa Tasu'ah, dari kata tis'ah, ya 9, ya Tasu'ah. Baik ikhwatal iman a'azakumullah, salah satu faidah besar dari hadis ini adalah larangan untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Sampai dalam masalah ibadah ya. Jadi Nabi SWT lihat orang Yahudi puasa juga begitu, kita selisih bagaimana caranya puasa 1 hari sebelumnya, ya. Kata Nabi SAW, fa idza kana al-amu al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi. Kalau saya masih hidup tahun depan, insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9, ya. Dan Nabi mengucapkan insyaallah. Ini juga faidah yang besar jamaah sekalian. Ketika kita mengucapkan sesuatu, maka jangan lupa untuk menyertakan insyaallah. Saya mau datang ke situ, insyaallah. Kita ketemu besok, insyaallah. Ucapkan insyaallah, ya, karena tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi setelah itu. Sehingga insyaallah, ya, ini diantara perintah syariat agar seorang muslim mengucapkannya ketika dia akan melakukan suatu hal yang akan datang. Baik ikhwatal iman a'azakumullah. Kemudian diantara pelanggaran syariat yang terjadi di bulan Muharram ini, yang pertama ini masalah tatoyur. Ya. Ya, orang membeli perabot rumah tangga di tanggal 10. Dia meyakini bahwa kalau beli di tanggal 10 Muharram apa? Tahan. Ya, tahan banting. Dicoba dulu ya. Beli yang satunya tanggal 10 Dzulhijjah, satunya 10 Muharram. Kemudian dibanting dua-duanya. Ya. Ini keyakinan yang fasid ya, yang tidak benar. Ya, ini bagian dari tatoyur, anggapan sial, ini tidak benar. Ya. Dan Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Kemudian yang kedua, ini apa namanya orang-orang mana ini? Ya, orang-orang Syiah. Ya, yang kedua ini adalah orang-orang Syiah yang melukai badan, ya, kemudian merayakan kematiannya siapa? Hasan atau Husain? Ya, Husain. Jadi Hasan kakaknya, Husain adiknya. Ya, Husain sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada sejarah kematian Husain, beliau meninggal di Karbala. Maka orang-orang Syiah merayakan kematian atau merayakan kesedihannya ya dengan cara melukai badan, ya, bahkan ada yang sampai terbunuh di antara mereka. Ini dua jamaah sekalian semuanya penyimpangan, tidak boleh diyakini. Apakah itu yang tatoyur tadi beranggapan baik atau beranggapan sial dengan sesuatu, ataupun tadi melukai badan. Ya, ini tidak boleh dilakukan di tanggal 10 Muharram. Yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma satu, yaitu kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Baik ikhwatal iman a'azakumullah. Ya. Baik, selesai masalah Muharram ya. Jadi jangan lupa hari apa tadi? Hari Ahad ya. Hari Ahad tanggal berapa itu? Ahad tanggal berapa? Tanggal 6 apa? Juli 2025. Berarti tasu'anya Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Jadi ini Asyura, ini Tasu'ah. Jadi fungsi dari tanggal 5 ini adalah untuk menyelesaikan orang-orang Yahudi. Adapun yang ini maka faedahnya menghapuskan dosa setahun yang sudah berlalu. Ya. Allahu a'lam bishawab.